Langsung saja, materi selanjutnya hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan surat kuasa ya. Kemarin kan sudah ditugaskan surat kuasa, tapi ingin saya beberapa review ya, yang kemudian ingin saya sampaikan terkait dengan materinya ya. Semoga bagi merasa ada yang kurang bisa nanti ini jadi catatan ya. Jadi bentuk surat kuasa itu sebenarnya ada kuasa lisan atau kuasa dan kuasa tertulis ya. Jadi secara lisan sebenarnya bagaimana nanti kita lihat ya. Nah, dalam prakteknya sebenarnya dalam teori hukum bisa saja ada kuasa lisan, tetapi jarang dilakukan dalam praktek karena tidak ada bukti otentik. Tidak ada jaminan kepastian hukum baik bagi kuasa maupun bagi penerima kuasa, dan tidak ada batasan kewenangan mengenai hal yang dikuasakan. Itu masalahnya. Nah, kuasa lisan tadi dalam praktek beberapa negara ada, tapi sangat jarang karena, ataupun di tempat kita juga bisa, tapi sangat jarang karena tadi banyak hal-hal yang ada kekurangan lah. Lalu kemudian sekarang kan basisnya adalah ada tertulis ya, ada teksnya, untuk kemudian kewenangannya jelas, ada kekuatan hukum di dalamnya. Nah, kuasa tertulis itu ada kuasa umum dan kuasa khusus ya. Jadi mungkin nanti dilihat kalian masuk kuasa khusus apa kuasa umum yang kemarin. Nah, untuk kuasa khusus ada di Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 59, yaitu surat kuasa tersebut hanya akan dipergunakan penggugat dan tergugat mengenai soal warisan atau utang piutang tertentu yang pada pokoknya secara singkat harus disebutkan dan menjadi persingkatan antara kedua belah pihak yang berperkara dengan lingkup kuasa dalam perkara tertentu dapat mengajukan banding dan kasasi. Jadi warisan atau utang piutang, nah baru ini surat kuasa khusus. Jadi kemarin kalau ada kalian bikin surat kuasa tentang warisan utang piutang itu surat kuasa khusus ya. Nah, syarat surat kuasa khusus ya ada di pasal 123 HIR, yaitu ada nama pihak, pokok sengketa, nama pengadilan, dan ada batasan dalam bertindak. Nama pihak itu harus menjawab pertama apakah pemberi kuasa merupakan perorangan atau apakah pemberi kuasa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jadi harus jelas ya. Misalkan ini lembaga atau perusahaan atau apa ya, atau ini hanya perorangan, itu harus bisa disajikan di sana. Nah, objek sengketa secara umum persengketaan yang dianggap merugikan hak perdata dikarenakan dua hal: adanya wan prestasi atau cedera janji, ada perbuatan melawan hukum PMH. Jadi secara umum sebenarnya hanya ada dua dalam sengketa perdata itu, ada yang wan prestasi tentang perjanjian, ada perbuatan melawan hukum ya terkait sengketa. Nah, nanti juga disajikan wilayah pengadilan, yaitu ada eksepsi absolut dan eksepsi relatif, yaitu pasal 118 HIR jika tidak diketahui tempat kediaman. Kalau relatif jika tidak diketahui tempat kediaman, jika tergugat lebih dari seorang, jika tergugat atau sama lain sebagai perutang utama dan penanggung, jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, jika gugatan terhadap barang gelap. Nah, jadi kalau absolut itu jelas ya, kalau relatif itu ada beberapa hal yang kemudian dipertanyakan, maka ada di pasal 118 HIR. Hak banding dan kasasi. Klausul ini bukanlah suatu standar yang baku, ada law frame yang mencantumkan adanya hak untuk menyatakan banding maupun kasasi. Jadi di surat kuasa itu kadang-kadang ada yang kemudian mengkuasakan sampai perkara banding dan kasasi, ada yang juga tidak ya, tapi juga bukan aturan baku. Nah, demikian ya, itu surat kuasa, terkait materi surat kuasa. Tapi secara umum semuanya sudah bisa bikin surat kuasa, tinggal pendalaman saja lagi. Nah, intinya kan nanti salah satu, jika di advokat khususnya atau paralegal bisa bikin surat kuasa. Nah, itu modal yang sangat berharga. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.